Hai, perkenalkan saya Lismawati, dosen program studi Teknik Industri Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie. Sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, saya berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi, penerapan pembelajaran inovatif masih belum optimal sehingga keterlibatan aktif mahasiswa perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, saya mengangkat gagasan aktualisasi Open Mind melalui penerapan PJBL, CBL, dan role playing untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih aktif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Kegiatan pertama adalah perancangan Project Based Learning. Pada kegiatan ini, saya melakukan konsultasi dengan mentor, menelaah rencana pembelajaran semester, menentukan materi, serta menyusun lembar kerja mahasiswa berbasis proyek. Kegiatan ini bertujuan menghasilkan rancangan pembelajaran yang sistematis dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah, sehingga mahasiswa dapat menghubungkan teori dengan praktik secara lebih kontekstual. Kegiatan kedua adalah pembuatan Case-Based Learning atau disingkat CBL. Pada kegiatan ini, saya mengembangkan studi kasus yang relevan dengan materi pembelajaran dan kondisi nyata di masyarakat maupun di dunia industri. Selain itu, saya juga menyusun pertanyaan pemantik untuk mendorong mahasiswa berpikir kritis, melakukan analisis, dan merumuskan solusi atas permasalahan yang diberikan. Kegiatan ketiga adalah praktik Case-Based Learning. Mahasiswa diberikan kasus terkait materi pengantar ekonomika seperti inflasi, deflasi, dan eskalasi ekonomi. Melalui diskusi kelompok, mahasiswa menganalisis permasalahan, mengidentifikasi penyebab dan dampaknya, serta menyusun alternatif solusi berdasarkan teori yang telah dipelajari. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analisis, dan pemecahan masalah. Kegiatan keempat adalah pelaksanaan simulasi role playing. Sebelum simulasi dilakukan, mahasiswa diberikan pemahaman mengenai rancangan Project Based Learning yang telah disusun. Rancangan tersebut menjadi dasar dalam menentukan peran masing-masing kelompok sesuai skenario yang telah diberikan. Setiap kelompok menjalankan perannya untuk menggambarkan situasi yang diberikan dengan permasalahan ekonomi yang telah dipelajari. Melalui simulasi ini, mahasiswa dilatih untuk berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim, memahami berbagai sudut pandang, serta mengambil keputusan dalam situasi yang menyerupai kondisi nyata. Kegiatan kelima adalah pembuatan instrumen penilaian kompetensi. Pada kegiatan ini, saya menyusun instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur capaian kompetensi mahasiswa secara objektif dan terukur. Instrumen yang disusun mencakup indikator perilaku maupun hasil kerja yang dapat diamati selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, partisipasi, serta kemampuan pemecahan masalah mahasiswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran inovatif. Dengan adanya instrumen penilaian yang terukur, mahasiswa juga memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai aspek-aspek yang menjadi standar keberhasilan dalam pembelajaran. Last but not least adalah kegiatan sosialisasi Open Mind yang bertujuan memperkenalkan hasil implementasi metode pembelajaran inovatif kepada mahasiswa dan sivitas akademika lainnya. Pada kegiatan ini dipaparkan rangkaian pelaksanaan Open Mind mulai dari perancangan PJBL, penyusunan dan pelaksanaan CBL, simulasi role playing, hingga instrumen penilaian yang digunakan. Selain menjadi sarana diseminasi hasil kegiatan, sosialisasi ini juga dimanfaatkan sebagai media evaluasi dan refleksi untuk memperoleh masukan dalam rangka penyempurnaan pembelajaran di masa mendatang. Sebagai bagian dari proses evaluasi, mahasiswa diberikan tautan Google Form untuk memberikan tanggapan terhadap penerapan metode pembelajaran inovatif yang telah dilaksanakan.
Melalui 6 kegiatan tersebut, Open Mind diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di program studi teknik industri ITH. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk implementasi nilai-nilai ASN berakhlak dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Aulia dari program studi teknik industri. Di sini saya akan memberikan testimoni terkait metode pembelajaran PJBL. Dengan pembelajaran ini, kami dapat berpikir kritis, bekerja sama dengan bagus, dan dapat memberikan problem solving terkait proyek atau kasus yang telah diberikan.